Luar biasa untuk Ibu Susi Pujiastuti. Dari mulai penenggelaman kapal sampai runway catwalk ya Bu ya. Saya kepingin banget catwalk tapi belum pernah bisa Bu catwalk. Kalau suruh jalan 10 menit dibayar 500 juta, kenapa tidak belajar? Luar biasa. Waktu itu kebaya anak Avanti Ibu ya? Ya, waktu itu untuk tsunami Palu. Jadi Bu Ana setiap kali ada bencana dia biasanya bikin program. Lalu minta saya bilang saya tidak pernah jalan jadi Pragawati. Ya tapi kalau ada sponsor untuk bantu perahu saya mau jalan. Jadi dapat 10 perahu yang sponsornya Sido muncul, bajunya anak Avanti ya belajar jalan ternyata ya. Bersolek ya Bu ya. Saya percaya selama kita bisa lihat, bisa pelajari, nothing you cannot do. So you can do. Ya. Setuju sekali. You will always learn anything ya Bu ya. Oke Ibu kembali ke tema kita, idea and execution. Dan penghargaan yang pernah Ibu raih adalah the most innovative and creative people of the year waktu itu Ibu ya. Saya mungkin mengawali pertanyaan dengan menurut Ibu Susi, inovasi itu seperti apa sih Bu? Apakah yang canggih-canggih ataupun yang simple? Seperti apa pandangan dari seorang Ibu Susi Pujiastuti? Saya pikir inovasi is just about anything. Can be complicated, simple, canggih. Innovation is innovation. Something that relieving any work, any day-to-day burden, make things faster, make things easy, make you happier. Itu adalah inovasi. Saya kasih contoh, saya dulu punya pembantu. Lulusan, mungkin dia SD pun tidak selesai, kelas 2 atau kelas 3 SD. Namanya Jami. Dan itu saya jadikan contoh untuk manajemen kalau saya mengajar atau juga di dalam Susi Air. Satu hari saya heran, ada asbak, air putih, tisu, rokok, korek. Di semua meja. Saya tanya, kenapa kamu bikin begini hari ini? Lah nek, mboten nipu ngundangi kula mawon. Mbak tisu, mbak air putih kata dia. Jadi ya sudah, kalau seperti ini saya kerja 5 menit saja selesai. Dari meja kantor, meja rumah, meja semua dia taruh. Supaya tidak boros, dia taruhnya cuma misalnya rokoknya sedikit, 3 biji atau it's not something healthy. And saya bicara tentang rokok bukan untuk di promosi rokok, but just about management. Kita mau bicara tentang innovation dalam managing. Dia taruh semua. Jadi sekarang nek kula kata dia orang Jawa kan. Katanya saya capek dipanggil-panggil terus. Baru cuci piring ibu sudah panggil saya tisu mbak. Baru saya pegang apa? Rokok mbak gitu kan. Kesel dia. Kekesalan dia itu menimbulkan inovasi baru. Seperti tadi saya bilang, to relieve the work, to make things easier, to make things faster. Jadi dia pagi taruh tek. Besoknya kadang-kadang katanya 1 minggu dia kerja cuma sekali saja ngerjain pekerjaan yang setiap kali saya panggil dia, mengganggu dia. Jadi dia anggap panggilan saya itu gangguan buat dia. Begini saya bilang, but smart. Jadi dia taruh semua di setiap tempat. Toh dia udah pelajari habit saya misalnya kan. Oh ibu nanti siang duduk sana, tempat duduk ibu sini, kebun sana. Jadi semua taruh saja. Setelah itu selesai dia mau kerja apa juga tidak diganggu kan. No time, no burden untuk dia untuk kerja apa saja. Tidak harus nungguin jadi lady in waiting untuk saya kan. Karena dia pikir juga bosan kan. Dan saya pikir itu sangat smart. That's innovation. Minimize instruksi dari Ibu Sisi juga ya. Exactly. Saya jadi ingat nih Bu Susi dan Muiz dan para hadirin. Kalau saya tuh pernah nonton roasting dari Kiki Saputri ya. Jadi kan inovasi itu kan pasti menghasilkan ide-ide kan. Dan katanya Kiki Saputri saat dia roasting Pak Jokowi. Itu kata Kiki ya Bu, bukan kata kami ya Bu. Bukan kata kami Bu, kata Kiki Saputri saat roasting Pak Jokowi katanya Indonesia ini butuh orang yang gila katanya kayak gitu. Akhirnya dia memilih Bu Susi Pujiastuti sebagai menterinya. Karena memiliki ide-ide gila. Ide gila ya teman-teman ya, bukan gila sebenarnya, tapi ide-ide yang out of the box. Jadi saya pengen tanyakan nih sebenarnya
kok bisa sih, apa sih yang Ibu Susi lakukan nih supaya sampai bisa memunculkan ide-ide yang out of the box kayak gitu Bu? Saya pikir kadang-kadang it's because you terlalu sering eh, mentok. Kita seringkali terhadapkan dengan situasi yang almost impossible untuk relief, untuk mengerjakan, mencari solusi yang biasa-biasa. Kadang-kadang ya idenya menjadi hal-hal yang tidak biasa. Saya pikir sih tidak gila, tapi ya saya tahu orang anggap itu ide gila. Seperti misalnya penenggelaman kapal. Nah, ini satu contoh kembali kepada tadi yang inovasi yang sepele, naruh keperluan saya di setiap meja itu hal sepele, but it's an innovation. And it's manage, dia punya waktu sehingga tidak kehilangan banyak waktu. Yang kita tidak bisa nambah perbaiki dalam hidup kita itu hanya the 24 hours. That's the gift you cannot exceed. Mau pintar seperti apa, your clock is 24 hours. Nah kalau kita bisa punya inovasi-inovasi yang cutting energi, waktu, period of time itu bisa relief apa saja you punya pekerjaan besar itu bisa done. Nah seperti misalnya contoh tenggelamkan. Ya saya masuk ke KKP, saya bilang waktu itu mungkin Pak Jokowi menganggap, saya sudah kasih tahu waktu di wawancara. Saya bilang Bapak tahu saya SMA juga tidak selesai. Yang kedua orang pikir kepala saya kadang sedikit apa kata Pak Jokowi, ya sedikit gila. Ya mungkin Indonesia butuh orang gila kata beliau. Ya simple saja, saya bertemu beliau cuma 2 menit. Kenal beliau pertama kali seminggu sebelum beliau panggil. Waktu itu beliau charter pesawat ke Solo. Lalu saya lihat jam 12 beliau pulang. Saya ingin mengucapkan terima kasih sebagai pemilik perusahaan, punya langganan selama kampanye. Beliau sering terbang dengan Susi Air, ya saya bertemu toh. Terima kasih atas kepercayaan Bapak dan congratulate Bapak sudah menang menjadi Presiden Indonesia. Sudah itu saja 2 menit sambil berdiri tidak ketemu lagi. Panggil-panggil ke kantor seperti itu. Nah saya buat ide tenggelamkan sebetulnya bukan ide gila, itu berdasar karena konstitusinya ada. Konstitusi ada dan salah satu kita tuh akan makin inovatif and can make banyak ide-ide baru yang switch on kalau kita mengetahui persoalan, the ground field-nya kita tahu. Kalau kita hands on, we see everything, we know everything, we learn everything that you need to know, yang you need to learn, yang you need to do, biasanya kita menjadi lebih switch on, lebih gampang. Jadi saya pelajari dulu 2 minggu itu semua peraturan-peraturan apa semua. Banyak hal saya tidak tahu selama ini. Kaget-kaget. Konstitusi kita begini. Nah persoalan Pak Presiden punya misi Indonesia ingin menjadikan laut masa depan bangsa kita. Nah persoalan di laut itu dulu saya sebagai pengusaha ikan tahu bahwa ekspor itu tahun 2000 banyak eksportir berhenti karena ikan tiba-tiba hilang. Kita tidak tahu apa. Setelah saya punya pesawat, saya baru tahu tahun 2004, 2006 ke Papua, wah kapal besar-besar, kapal ikan banyak. Saya tidak tahu itu kapal siapa, tapi ternyata setelah saya jadi menteri tahu 2001 itu pemerintah Indonesia mengizinkan konsesi kapal asing untuk register di Indonesia dan nangkep ikan di Indonesia. Maka ribuan kapal masuk tahun 2001. Tahun 2001 banyak yang kolaps pengusaha ikan. Kita tiba-tiba hilang. Saya biasanya marah-marah sama nelayan. Kok habisin ikan kita di laut? Kalian jaringnya makin hari matanya makin kecil, saya bilang. Enggak Bu, tapi ya setelah afterward we knows ya udah. Nah kemudian saya bilang sama Pak Jokowi kalau ini tidak kita selesaikan ikan pun tidak akan ada. Jadi penghasil ikan terbesar tetap eksportir, tetap China, Thailand, Philippines. Tapi mereka semua tangkap di perairan kita. Understanding bahwa ribuan kapal besar-besar, kapal asing, punya bendera banyak, it cannot be
main sendiri kan, tidak mungkin. Itu pasti sudah ada structural yang helping them. Jadi ya mau tidak mau harus ada ownership action dan deterrent effect. Dan kita orang timur, kita tidak bisa mempermalukan siapapun. Jadi bagaimana kalau kata orang Sunda, mancing jangan sampai keruh, mengaduk-aduk jangan sampai keruh airnya kena ikannya. Nah, jadi saya usulkan sama Bapak, kita pakai konstitusi kita, ketangkep tenggelamkan. Nah, untuk sampai ke situ mudah, tenggelamkan iya, tapi prosesnya lama. Saya harus, karena kita tidak mau keruh air, ya kita rapat kabinet, ya Pak Presiden sudah marah, katanya sudah berkali-kali tidak selesai, tidak ada kapal tenggelam kan. Jadi saya panggil Dubes China, Thailand, Filipina, Vietnam. Minggu kedua saya jadi menteri, saya ajak makan siang, selesai makan siang. Ya kita ngobrol ada 4 jam tuh. Saya bilang, Excellency, you know I'm the most uneducated minister. Saya bilang, so what? Excellency, kata ambassador. So what ya? Oke, baik. I cannot be successful unless you helping me out. What do you need to us to help? Saya bilang, udah the most uneducated, saya punya the biggest portfolio lagi. Karena 79% Indonesia laut. Jadi saya bilang orang sudah paling tidak berpendidikan, portofolionya paling gede. Saya tidak mungkin sukses. So, I need your help. Apa? So can you announce to your businessman, your fisherman, owner of the fishing vessel yang ada di Indonesia, starting 15 November, I will issue moratorium. Saya bilang akan ada moratorium. Seluruh kapal harus berhenti. Tidak boleh ada yang bergerak nangkap ikan. Kalau nangkap ikan, ketahuan, saya pakai konstitusi nomor ini, saya tenggelamkan. Terus, okay. Terus, then what we do? Yeah, you have to announce them. So, mereka keluar, saya sudah jagain dengan wartawan di luar. So, please. Press conference. Baik, Jadi, apapun berarti ide yang muncul dari seorang Ibu Susi harus berlandaskan konstitusi ya Bu ya. Harus berlandaskan dengan hukum dan norma yang berlaku yang menjadi koridor pengambilan keputusan pastinya Ibu ya. Tadi di awal ada sedikit Ibu singgung mengenai kendala. Mungkin dari ide yang Ibu lontarkan, ya. kendala terbesar itu Ibu seperti apa sih Bu? Ya tadi ribuan kapal asing ada di wilayah yang negara yang berdaulat kan, itu pasti semua ada dari koordinasi, tidak mungkin tidak ada koordinasi antara aparat, oknum dan mereka toh. Dan itu sudah bertahun-tahun dari 2001 sampai dengan 2014, sudah cukup lama. Comfort zone ada. Nah, tentu tidak mudah. Lalu yang kedua tentu di pihak kita juga ada pebisnisnya toh. Ya saya temuin satu-satu pebisnisnya, saya panggil. You sama aku kan gak pernah ada persoalan. Nah sekarang kita berkawan sudah lama, bisnis tidak pernah ada antara kita, perkara juga tidak pernah ada. You mau bantu saya enggak? Saya bilang kalau you mau gagalin saya juga bisa. Kalian you have power, you have money, you have backup, you can fail me. Doesn't matter. Tapi saya juga tidak akan diam, saya akan lawan. Saya bilang gitu. Ya ngobrol sebagai teman. Ngobrol kawan gitu. Jadi ya straightforward saja. Mungkin saya untuk orang kita orang Indonesia agak sedikit terlalu direct. Tapi sebetulnya being direct itu akan memudahkan kita. Salah satu yang saya pikir harus kita mulai budayakan di budaya kita ini untuk lebih honest, lebih forward, lebih upfront. Karena kalau tidak, obstacle kita nanti akan banyak berikutnya. Jadi burdennya itu tidak di depan tapi di belakang. Saya tidak senang karena tadi biasanya saya sangat conscious dengan waktu. Karena waktu kita tidak bisa tambah-tambah tadi. Dan saya hitung waktu saya cuma 5 tahun. Kalau saya tidak di reshuffle di tengah jalan. So I have to run with the time. Jadi the only thing ya itu deterrent effect. Saya lihat deterrentnya ada, pam.
Tapi ya saya juga harus berani ke Pak Presiden. Karena 3 bulan tidak jalan, Pak Presiden juga marah. Ya saya bilang, I cannot work with this guy, I cannot work with this guy. It's up to you, saya bilang begitu. Jadi ya sempat ada pergantian-pergantian beberapa posisi sampai akhirnya satu kapal tenggelam. Seperti itu. So it was not easy. Kalau saya dengar-dengar ceritanya Bu Susi terkait inovasi ini sangat cocok dengan konsep kita ya, terkait PDCA ya. Plan, do, check, and action. Tapi kalau Bu Susi ini ada tambahan terakhirnya fight kayak gitu. Jadi selain dia plan, do, check, and action, dia juga melakukan Saya biasanya fight gitu riset ya. dulu. Oke. So I don't make a plan sebelum saya riset. Jadi saya riset, observing, lalu memulai skenario, belum planning. Lalu kalau ini fail, baru saya plan. Then execute. Siap. Bisa menjadi insight Di buat dunia kita saya ya. berbeda, saya tidak tahu mungkin tambang lain. Tapi the way I do it, saya biasanya jadi tidak ribut gitu. Kan kita bomin kapal itu kan nggak ada yang ribut. Duta besarnya kan sudah bicara di depan wartawan media bahwa dia akan supporting me. So Berarti ada observer sebelum melakukan plan ya Bu ya ya. riset biasanya baca. So Betul. baca sangat penting. Saya lihat generasi muda sekarang agak kurang senang baca. So terlalu visual ya consumptionnya visual, kurang literasinya kurang. Nah ini sangat penting ya, literasi it's menentukan keberhasilan Anda dalam menghasilkan winning the negotiation, winning the battle, winning the position. Karena kata itu begitu menentukan. Bagaimana Anda mengalahkan tanpa menyinggung orang misalnya. Literasinya penting sekali. Nah seperti tadi kan ya we sovereign state. Saya bilang ya kamu sudah ini ya saya tenggelamkan. Nah lalu terbuka open at front. Kalau ada yang komplain ya ini nomornya Bu Susi, telepon saja Bu Susi. Nggak ada yang berani telepon saya, ya sudah. Pam. Dan 13.000 kapal begitu di-announce itu 15 November. Ratusan kapal besar itu landing di pelabuhan-pelabuhan. Di Papua, di Ambon, di mana-mana. Jadi langsung total nol. Dan 1 tahun itu Pak Sudirman Said laporan Pertamina surplus untuk pertama kali stoknya 36%. Kenapa? Karena tidak ada yang kirim solar di tengah laut lagi. Nah itu. 36% besar itu 70 T. Besar dan itu sesuai kalau dihitung 13 ribuan kapal. 8.000 at all time running. Besar kapalnya rata-rata 200 sampai 800 GT. Ya kira-kira sekitar 5.000 liter sehari pemakaiannya kali sekian 8 ribuan ya. It's about. Jadi ya kaget kita juga loh kenapa kan aktivitas masih jalan biasa. Kenapa kok tiba-tiba Pertamina stoknya surplus ternyata. Itu tadi kapal-kapal yang di tengah laut itu tidak pulang kampung untuk refueling kan. Refuelingnya di tengah laut. Dan kita juga membongkar perbudakan di Benzina. Kalau itu di sana ada 2.000-an yang kita bebaskan. Ada orang-orang Burma, orang-orang Kamboja yang sudah 20 tahun, 30 tahun dia sudah dianggap meninggal oleh keluarganya. Yang menulis ada wartawan dari Associated Press yang mendapatkan hadiah Pulitzer untuk. Jadi kita bebaskan orang-orang yang sudah 30-20 tahun tidak melihat keluarganya. Jadi dulu diculik, dinaikkan kapal, tahu-tahu udah nyampe di tengah laut. Dia hanya ke darat pun ke pulau kalau sakit atau docking saja. Jadi mereka hidup terus-menerus di tengah laut. Itu seperti itu. Kira-kira itu. Oke baik, Ibu Susi, kita sedikit bergeser Bu. Ibu sebagai leader dalam perusahaan di PT ASI Pujiastuti, leader dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan saat itu. Nah, bagaimana cara Ibu mendapatkan dukungan dari tim
dan juga men-trigger tim untuk bisa melaksanakan ide-ide yang Ibu munculkan saat itu? Monggo diceritakan Ibu. Eh, Cara saya lebih persuasif, saya pursue ide, saya upfront ide, lalu saya jelaskan pembagian kerjanya. Kadang-kadang termasuk di rumah tangga juga, misalnya di rumah pun sama. Jadi saya bilang sama pembantu kalian dan saya ini kan sharing pekerjaan day to day. Kamu membantu saya mengerjakan ini, saya mencari uang untuk menggaji kita dan menghidupi kita semua. Nah dalam perusahaan juga sama, goalnya mau ke sini, kita bekerja seperti ini. Nah kesulitan kita, prediksi saya biasanya saya kasih challenge-nya apa saja. Karena sekarang tentu banyak Nadine, biasanya saya kasih sama Nadine, you will have problem here, you will have problem here. Tapi anak muda biasanya juga kurang mengerti karena Nadine lama di luar, jadi kadang-kadang bentur birokrasi, bentur apa di sini sedikit sulit. Ya biasanya kita ceritakan saja dari awal kepada tim kita apa goalnya, keinginan kita kemana, kapan timetable-nya penting. Karena kalau apalagi kalau bisnis itu momentum ada. Kalau too late, cannot get the momentum, hasilnya tidak memuaskan. Nah jadi biasanya ya being upfront, being sincere, being open, itu akan lebih mudah mendapatkan dukungan dari tim kita, menurut saya. Tapi tentu juga harus jelas targetnya. Kalau tidak ya you out, itu saja. Atau tenggelamkan. Langsung pakai Ujungnya kekerasan. tenggelamkan ya Bu. Mungkin CI Ketegasan. Warrior semua ada yang ingin diskusi juga dengan Ibu Susi, nanti kita akan berikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada Ibu Susi Pujiastuti. Mungkin sebelumnya Yohana silakan. Baik nih Bu, kan tadi kan sudah terkait leader ya Bu ya. Sekarang saya mau nanya karena saya ini karyawan nih Bu. Jadi saya mau tanya, mumpung nih ada leader, leader kita, dan di sini ada leader-leader kita juga, atasan-atasan kami yang melihat. Jadi mau tanya nih Bu, kalau kami sebagai karyawan, gimana caranya kami bisa berkomunikasi nih dengan atasan kami supaya bisa mendapat dukungan, bisa mendapat support atas ide-ide kami dari atasan kami. Saya pikir hampir sama. Karyawan pun kalau punya ide, ya say upfront, forward. Sampaikan dengan jelas, dengan rincian yang lebih detail. Tapi tergantung juga bosnya. Ada bos yang tidak suka bertele-tele. Dia mau taunya selesai itu kerjain sendiri. Nah harus tahu dulu. Jadi observasi karakter you punya atasan seperti apa. Lalu ya kalau orangnya lebih senang detail, ya proposalnya harus detail. Tapi biasanya kalau di level eksekutif yang tinggi, biasanya dia mau cuma tahu ujungnya what the advantage and disadvantage of your idea. Itu saja. To the point kalau untuk saya. Biasanya Adaro besar sekali, kalau Susi Air kan kecil Pak. Tapi Susi Air juga unik, kita punya 32 kewarganegaraan di company kita. Dari 160 pilot, 80-nya orang Indonesia, yang 80 itu dari 30 negara. Jadi kita hidup berhari-hari itu di base-base kecil, biasanya satu rumah. Orang Indonesia, ada staf kantor, ada pembantu masak. Masak harus karena kalau kayak di Papua dia makan luar, nanti sakit perut kita hilang $5.000 per hari revenue. Jadi tidak boleh dia sakit perut, tidak boleh, betul-betul kita jaga. Jadi environmentnya boleh remote tapi safety tadi mungkin sama dengan Adaro. Kita safety-nya bukan cuma penerbangannya tapi juga ke makanan karena jangan sampai itu terjadi. Jadi memberikan keterbukaan tanpa, kadang-kadang ada juga atasan yang tidak terlalu suka you know too much. Tapi kalau ada atasan begitu, karyawan juga mesti dapatkan saluran untuk bicara to the higher boss, bahwa bos yang seperti itu cannot bring the company up. Jadi Bapak-bapak Depet. saya orang yang sangat suka keterbukaan. Jadi
Saya pikir pemimpin, leader yang bisa membawa sebuah organisasi atau perusahaan maju adalah pemimpin yang very advanced, very open, sincere, dan juga determined. Nah, determinnya ini yang karyawan harus bisa ikut. If you not having determination, ya tidak akan kemana-mana juga. Jadi antara apa ya, saya lupa ada bahasa daerah. Jadi kuat sekeras baja tapi lentur seperti sling itu kabel sling harus seperti itu kira-kira. Keras, lentur, baik. Coaching is always better untuk leader itu biasanya lebih berhasil kalau dia punya karakteristik coaching. Coach. Biasanya karyawan pun akan lebih open. Jadi ya saran saya pertama observasi bos Anda ini tipe apa. So, kalau yang tipenya tertutup, sulit, tidak positif mind dan tidak suka orang punya idea, mungkin harus cari jalan. They have to remove such a leader. Take a note guys. Sorry to provocate Kenali. Bapak. Bos Tapi saya lain pikir ini mungkin. penting karena kalau ada salah satu leader manajemen yang menutup perkembangan perusahaan juga is not good gitu. Saya senang openness, kadang bitter, kadang pahit, kadang awkward, tapi untuk kemajuan perusahaan go. Nah, di Susi Air itu sangat open karena tadi banyak nationality. Orang Prancis tuh mulutnya jelek sekali. Orang Amerika apalagi. Tapi you deal with that. Jadi saya kadang-kadang juga but you are diktator, ma'am. Sometimes I have to be. To keep this whole people together. Dan company running, there is time where you cannot say anything and I just say do. Saya bilang. Tapi di tempat di hari lain saya akan ladenin mereka ngobrol apa-apa suyu. Jadi itu sebagai pemimpin, tapi sebagai bawahan bagaimana diterima atasan. Saya tahu di beberapa company kultur Indonesia, kultur kita tuh sedikit tertutup. Kadang kita tidak suka orang yang terlalu open, terlalu maju ke depan. Ini orang mau apa, padahal untuk kemajuan. Namun saya lihat generasi Z ini kan, Gen Z ini kan sudah berbeda. Nah kalau kita mau keeping them around, mau terus ada, pemimpin-pemimpin juga harus lebih punya inovasi keterbukaan, inovasi kebersamaan untuk menciptakan semua itu baik dan jalan dengan nyaman dan tadi ada di himne Adaro ya Bu ya? Adaro ada kata gembira, saya highlight. Saya congratulate Adaro for putting that word on it. Karena orang yang gembira, energinya itu biasanya lebih besar. When you have energy, itu pasti untuk inovasi, untuk kerja juga pasti lebih. Tapi kalau Anda punya karyawan tidak gembira, ya kita sulit. Karena saya percaya kegembiraan itu adalah your booster, your vitamins, itu kegembiraan. So jarang sekali lagu itu ada kata gembiranya. Jadi congratulate untuk Adaro punya kata gembira. Baik. Yang Semoga kita gembira-gembira semua tetap mana gembira. suaranya ya? Semoga semua kita tetap bekerja gembira. Baik Ibu Susi, intinya kembali ke habit ya. Bagaimana kita mengenali habit atasan kita dan kita menyesuaikan. Observasi dan Siap. research. Baik Bu Susi. Sepertinya kita akan buka pertanyaan untuk audiens. Dipersilakan untuk semuanya. CI Warriors yang ingin bertanya, seperti banyak sekali. Kita kasih berapa pertanyaan ya? Ini Kita panitia kasih ya? pertanyaan 3 dulu, mumpung ada 3. Dulu, oke, Oke, 3. pertama. Dari Mbak yang di sebelah sana, Yang pakai rompi biru tadi. Rompi biru. Oke. rompi biru. Dipersilakan mikrofonnya sambil perkenalan diri, lebih dekat dengan Ibu Susi. Ada mikrofonnya, dipersilakan panitia. Mic runnernya. Oke,
Oke, sudah bisa? Berarti mbaknya suaranya banter juga sih. Boleh aja tanpa mic ya. Oke, sudah. Selamat sore Bu Susi, nama saya Bidari, saya bukan dari Partai Demokrat atau Nasdem, saya dari Adaro. Kebetulan biru juga ya warnanya ya. Saya ingin bertanya Bu Susi, karena kami tahu bahwa Bu Susi ini sangat go green atau eco-friendly. Nah, bagaimana sih Bu wejangan Ibu untuk kita yang mau memulai untuk hidup lebih eco-friendly, lebih go green, karena sesuai dengan slogan Adaro juga, build a bigger and greener Adaro Bu. Pertanyaan silakan, Bu bagus Susi. ini ya. Terima Untuk- kasih Mbak Bidari. Monggo Ibu. Ya, terima kasih Mbak. Siapa namanya tadi? Bidari. Mbak Bidari, terima kasih banyak. Saya senang bahwa pada akhirnya banyak perusahaan-perusahaan korporasi besar Indonesia think of go green. Itu sebuah inisiatif atau sebuah ya saya harap tidak hanya menjadi slogan, but it's very good intention. Karena bagaimanapun tatanan internasional, like it or not, itu akan demand demand lebih stronger tentang dasar-dasar lingkungan dalam praktek-praktek korporasi melakukan mining, melakukan eksplorasi dan lain sebagainya. Dan mine is important. Ada orang yang green katanya mine itu bad for the environment. Yeah, but we need it. So how we can make eksplorasi resources ini tidak menambah kerusakan lingkungan tapi bermanfaat untuk lingkungan dan masyarakat semua. Indonesia hari ini di tengah resesi seperti ini, habis pandemi, perang, tanpa tambang, ekonomi kita mungkin balance sheet-nya sudah jeblok. Jadi thanks to the mine that we have, natural resources yang kita punya ini. Tapi tentu ke depan kita semua harus berpikir bagaimana eksplorasi mine ini, batu bara ini menjadi lebih ramah lingkungan. Karena seperti tambang, nikel dan lain-lain. Kalau kita mau cari investor zaman segini, mereka pasti akan mencari sudah compliance belum ESG-nya. Kalau tidak, kita tidak mungkin bawa Elon Musk ke sini gitu kan. Elon Musk cuma mau kalau sudah ada ESG kan. Kenapa? Karena dia bisa diboikot oleh buyernya. Di perikanan pun sudah sama. Kalau perikanan itu sekarang labelnya tidak eco label, ikannya juga tidak boleh, udah banyak kampanye-kampanye untuk tidak memakai. Tetapi tentu saja kita semua bisa memulai merehabilitasi lokasi bekas tambang. Itu juga sebuah tindakan yang sejalan dengan climate change yang memang sekarang sedang digalakkan. Untuk pribadi kecil dan sebagai korporasi dari dalam. Tentu saya ini campaigner, tadi Bapak saya sudah kasih, Pak Johan udah saya kasih kartu nama Pandu Laut Nusantara. Saya bentuk tahun 2018 dengan banyak influencer. Kita memulai dengan memerangi sampah plastik. Nah, sampah plastik, sampah dari kita. Saya tidak tahu apa karena pagi-pagi sudah ngobrol terus saya lihat tidak ada lagi botol aqua nih di meja. Apresiasi dulu. Congratulations. I love that. So, jadi tidak boleh ada pemakaian plastik sekali pakai. Mungkin Adaro bisa bikin peraturan perusahaan baru. I will happily promote that Adaro sudah start untuk melarang pemakaian plastik sekali pakai dalam proses produksi, dalam kehidupan hari-hari karyawan juga ada di mes, di pabrik, tidak ada lagi aqua mineral plastikan, semua pakai tumbler, sudah lebih murah juga lebih sehat karena sekarang ini mikroplastik itu hampir ada di setiap our stomach. Almost everyone itu kalau diperiksa tuh sudah mengandung banyak di dalam perut kita ini mikroplastik. Dan plastik itu tidak bisa dissolve, kresek itu 400 tahun. Jadi kalau saya waktu itu menteri demo di depan istana dengan banyak LSM untuk mengencourage Jakarta melakukan PP melarang plastik sekali pakai. Banjarmasin sudah.
Namun saya tidak tahu endorsement dan enforcementnya seperti apa. Tapi kalau Adaro bisa memulai sebagai big korporasi, it's good. Dan kemudian juga mungkin program-program ke depan, inovasi-inovasi ke depan sudah harus mulai memikirkan tentang climate change, sustainability, eco-friendly. Kalau saya alhamdulillah dari dulu tidak mengurangi, sudah tidak pakai obat-obat, mandi tidak pakai sabun, tidak pakai sampo, ya malah sehat, tidak kena ketombe, tidak kena apa. Jadi kemarin ada problem apa, sirup obat batuk sama obat turun panas, kita tidak ada problem itu di keluarga. Karena setiap anak sakit saya tidak kasih paracetamol, tidak kasih obat penurun panas, ya dikompres saja. Ternyata ada pergantian gliserin dengan glikenol, ya akhirnya banyak yang sakit. Contoh-contoh seperti itu. Hidup friendly dengan environment itu lebih irit, lebih sehat, lebih produktif, dan it's a better performance-nya. Pasti. Mantap sekali. Ini challenge buat PT Adaro ya dari Bu Susi ya. Apakah bisa nih kita semakin green? Pasti bisa ya Harusnya Adaro kita ya. bisa ya untuk men-challenge diri kita tanpa plastik, botol plastik. Karena kita sudah menggunakan tumbler ya di kantor kita Betul. masing-masing. Oke, Top, top, lanjut. top. Selanjutnya ada pertanyaan kedua dari yang Bapak di belakang dulu yang bawa-bawa balon itu ya. Bapak-bapak Lanis. Bapak Klanis. Dipersilakan Pak memperkenalkan diri dan pertanyaannya. Satu, tes, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Thank you for time. Oke, ya campur-campur kayak Ibu Susi juga kayaknya. Oke, the first I look the inspirative word ya from the screen ya tadi. Jadi pertama tadi melihat tampilan di layar itu ada kata-kata inspiratif ya dari Bu Susi itu menjadi perhatian saya pribadi ya, dan teman-teman juga. Kalau tidak salah itu melakukan kerja keras merupakan aktivitas fisik ya, melakukan kerja cerdas merupakan aktivitas otak, dan melakukan kerja ikhlas datang dari hati kalau nggak salah seperti itu tadi ya. Kemudian saya yakin bahwa kata-kata inspiratif dari Ibu Susi ini kayaknya tidak hanya satu ya. Akhirnya saya coba-coba browsing nih buat bekal kita, dan saya ada tertarik di sini kata-kata inspiratif juga dari Bu Susi ya. Cita-cita yang tinggi memang tidak menjadi kunci kesuksesan. Namun rahasia keberhasilan orang sukses adalah punya cita-cita yang tinggi. Nah, jadi saya mau tahu nih, apa sih sebenarnya cita-cita Ibu Susi waktu itu? Apakah Ibu Susi kayaknya lebih dari 3 deh cita-citanya kayaknya ini. Dan nggak tahu kan, kita boleh aja cita-cita banyak, siapa tahu cita-cita kita 5, 4 gagal, 1 berhasil mungkin. Kalau kita punya cita-cita 1 yang tinggi, kalau gagal ya stres nanti ya. Itu menurut saya. Jadi kira-kira cita-cita apa sih sebenarnya waktu itu Bu Susi ya? Dan yang kedua masih ada Bu. Yang kedua pertanyaannya adalah, sudikah Ibu Susi setelah ini foto bareng sama saya? Yang nomor 2. Thank you very much. Dipersilakan Bu Susi untuk menjawab. Cita-cita bergantung usia beda-beda. Waktu kecil pengen jadi the man from Atlantis. Tahu mungkin dulu kalau generasi yang sudah 50 tahun ke atas, ada man from Atlantis. Punya laboratorium, pengen jadi oceanografis. Saya dari kecil memang dekat dengan laut. Jadi apapun ya laut. Laut itu ya energi, ya hidup, ya happiness, ya semuanya laut. Jadi dulu pengen jadi man from Atlantis, punya kehidupan di bawah laut, pinggir laut gitu-gitulah. Terus setelah besar berubah pengen menjadi jurnalis. Pengen jadi wartawan. Which is sekarang saya terlaksana setelah tidak jadi menteri, jadi host TV, jadi reporter, jadi ya juga influencer, apa saja pokoknya. Tapi environment itu menjadi salah satu concern utama. Ya inginnya sekarang cita-citanya ya sudah tidak jadi apa, siapa. Tapi menjadi
saya lebih berguna untuk masyarakat sekeliling saya. So, I will do anything, kerja apa saja, yang penting bisa selama rocket science aja kita bisa pelajari gitu loh. Apalagi pekerjaan-pekerjaan yang just seperti ada di sekitar kita kan pasti kita bisa lihat, bisa observasi, bisa research dan bisa lakukan. Jadi ya tidak harus menjadi seseorang atau tidak harus. So, berguna untuk orang banyak itu saja. Dan alhamdulillah cita-citanya tercapai semua ya Bu ya. Alhamdulillah Alhamdulillah tercapai. dari reporter pun tercapai. Oke, mungkin cita-cita dari Masnya untuk foto bersama apakah bisa dikabulkan Bu? Boleh. Silakan Mas, maju ke depan. Kita akan berikan kesempatan pian untuk foto bersama Ibu Susi Pujiastuti in person ya. Alhamdulillah, satu cita-cita tercapai. Pakai foto, pakai HP sendiri ya biar cepat diposting. Oke. Monggo Ibu bisa berdiri, kami mohon. Semoga cita-citanya nggak cuma satu ini aja ya Muiz ya. Soalnya kalau udah tercapai bingung nanti. Bingung apalagi cita-cita saya ya abis ini. Apalagi tujuan hidup saya nanti. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan sekali lagi. Rekan-rekan sekalian. Satu penanya lagi tadi dari masih sebelah sini silakan. Penanya Bapak berbaju terakhir merah. dipersilakan. Baik, terima kasih sebelumnya. Selamat siang Bu Susi. Izin perkenalkan, nama saya Handi dari CPA Departemen. Saya ingin bertanya yaitu, Bu Susi izin bertanya Bu Susi, terkait dari langkah dan kebijakan Bu Susi yang sangat kontroversial itu ya Bu. Bagaimana Bu Susi bisa sangat berani untuk melakukan kebijakan tersebut terlepas dari banyak orang atau banyak lembaga juga yang memiliki kepentingan di sana dan mungkin banyak juga orang-orang yang memiliki power yang lebih besar. Begitu Bu Susi. Terima kasih. Terima kasih Mas Hadi. Silakan Bu Susi untuk langsung dijawab. Poin yang you pengen tahu kenapa saya berani kan? Ya dari observasi dalam tentang peraturan, konstitusi dan lain-lain. Kemudian struktur hierarki power. Kan saya sebagai pembantu presiden, di belakang saya presiden, ada kejaksaan, ada apa. Setelah semuanya kita observasi, oke. Kemudian ya saya juga bicara open dan saya go public. Go public itu maksudnya kita terbuka kepada media, semuanya tidak ada. Dan saya berani karena saya tidak akan taking any advantage for me personally. Jadi tidak ada hal yang saya arahkan untuk kepentingan pribadi. Semua untuk negara, demi negara, dan ya atas tugas presiden. Karena presiden di sini adalah jalur power yang memerintahkan kan. Atas dasar itu ya saya berani. Dan ya kalau you fail ya fail mau apalagi juga. Ya kegagalan itu satu hal yang kadang-kadang kita tidak bisa hindari. Tapi kita sebagai orang yang diberi akal, logika, dan juga ketajaman intuisi. Intuisi ini penting karena kadang-kadang pada saat kita ini running out dengan kehabisan tesa-tesa gitu kan, kita mau apa ya, dan sharpening intuisi kita. Itu akhirnya ya ternyata bisa. Limited effort yang kelihatannya memang actionnya begitu besar. To take it, untuk mengambil pada saat ambil action itu is a big thing. Tapi setelah dijadikan terjadi, itu ya orang takut. Karena orang pemilik kapal paling takut kapalnya ditenggelamkan. Dan ada negara besar yang memang tidak mungkin kita lawan. Tapi kita tahu negara besar ini juga punya pride. Pride-nya juga pasti besar. Dia tidak mau dipermalukan. Dan dia dengan ketulusan juga backward ya. Reset back. Dia tahu aturan yang saya tekankan benar. It's our constitution.
Dan sesuai dengan UNCLOS, kita punya aturan hukumnya sampai 200 nautical mile adalah wilayah kita. Anda boleh lewat, Anda boleh berlayar, tapi tidak boleh turunkan jaring dan pancing. Kalau turunkan berarti Anda mencuri resource kita. Ya kadang-kadang ledek, ya mereka itu kan mungkin ikan dari sana yang masuk ke negara kita. Ya tunggu saja dia balik sana. Kamu tunggu di luar sana, jangan masuk wilayah kita. Kau tunggu 1 mile, it's yours. It's not ours anymore. Gitu kalau diikutin cara berantemnya. Jadi sebetulnya ya simple dia, bukan karena saya super berani, tidak. Tapi semua sudah saya perhitungkan dari riset dan lain sebagainya. Dan itu cara yang sangat elegan. Nah, kenapa kejadian pengeboman kapal, penenggelaman itu tidak sempat protes negara? Ya semua ada komplain, tapi komplainnya mumbling aja, tidak ada komplain resmi, tidak berani mereka. Karena tadi step saya panggil duta besar misalnya. Kemudian bukan pengusaha pemilik tapi pengusaha proksinya di Indonesia, saya panggil satu-satu. Jadi lo mau lawan atau mau gagalin saya atau you mau tetap berteman dengan saya, ya oke. Kamu tidak usah jawab hari ini, besok kau pulang, besok balik ke saya. Kalau you lawan ya you punya hak. Kita juga gentleman ya. Jadi ya tidak perlu ada yang saya takutkan, saya pikir. Dan pertama memang banyak yang di dalam departemen juga ada ancaman atau apa, ternyata tidak ada. Saya bilang kalau ada ancaman lapor, ternyata tidak ada. Karena semua open, semua sudah step to stepnya sudah di ini semua. Ya alhamdulillah. Dan ternyata itu menarik untuk Indonesia, untuk International Foreign Magazine. Itu saya mendapatkan award sebagai 10 Global Thinker untuk kategori Security and Defense. Kenapa? Bukan ekonomi atau perikanan, tapi memang ya itu Security and Defense the end of the day. Saya juga surprise kok mereka mengamatinya sampai ke sana. Tapi memang laut Indonesia aman sekali hari itu. Seperti pelaut-pelaut juga katanya kalau tidak melaut pun tetap masih punya asuransi karena perusahaannya tidak berani main-main. Karena mereka takut ditelepon sama ibu, jadi kita semua tetap punya asuransi. Lalu kejadian-kejadian di tengah laut juga hampir jauh sekali turun. Itu. Jadi memang menjadi very secure waktu itu. Oke, baik, terima kasih Hanya Bu Susi karena untuk takut jawabannya. ditenggelamin gitu. Takut ditenggelamkan. Baik, satu lagi mungkin pertanyaan singkat, silakan. Masker, Bapak masker hijau. Silakan satu lagi, singkat saja Bapak. Baik, silakan perkenalan diri dulu Pak. Adaro. Baik, jika mohon maaf Bu, saya grogi. Soalnya saya ngefans sama Ibu. Baik Bu, jika diizinkan untuk Ibu sharing ke kami Bu. Terkadang saat melakukan sesuatu hal, kita menemukan jalan buntu saat melakukan sesuatu. Setelah itu lemas Bu. Nah, jika Ibu pernah mengalami hal tersebut, apakah Ibu punya cerita motivasi favorit ataupun kata-kata motivasi favorit saat Ibu mengalami hal tersebut yang membuat Ibu menjadi semangat kembali, full power untuk menyelesaikan problem tersebut. Dan yang kedua, saya tahu mungkin ini nggak akan terjadi lagi. Kalau boleh sama seperti yang tadi. Oke. Terima kasih. Terima Bu. kasih Bapak Damar. Menemui obstacle selalu lemas Bu. Kalau Ibu mungkin langsung struggle ya Bu ya. Monggo Bu. Ya kadang-kadang manusia biasa sama. Come to the point, nggak bisa ini, nggak bisa itu lagi, ngapain gitu kan. Tapi kalau saya biasanya tidak mau sedih terlalu lama, tidak mau merenung terlalu lama. Karena itu consuming banyak energi. Jadi biasanya saya skip away.
shifting, save dulu di memori lain gitu. Nanti kita sambil jalan, pikir lagi, balik lagi gitu. Jadi biasanya saya bisa switch on and off, simpan dulu. Belum saatnya, ntar ya, simpan dulu. Cari momentum, lalu cari ide, cari mungkin kalau perlu bantuan teman atau apa. Kadang-kadang ada seperti itu. Saya biasanya tidak, kalau udah melihat sangat sulit ini, ya udah keep aside. Apa Mbak, ditaruh Disingkirkan, Disingkirkan, disisihkan dulu Bu ya. disingkirkan, Disisihkan disimpan permasalahannya. dulu. Siapa tahu nanti memungkinkan. Mungkin saat sekarang tidak bisa. Tapi saya jarang give up. Biasanya ya itu tadi, sementara simpan dulu. Lalu jalan. Moto yang terbaik ya, kalau kita usaha pasti kita bisa. Cuma memang kadang bisanya ini, ya itu tadi. Kadang-kadang belum saatnya, mungkin belum bisa. Ya selama kita bisa ukur dengan sesuai kemampuan kita lakukan saja. Belajar itu salah satu cara untuk menghindari kita given up. Karena kalau kita tidak mau belajar ya selesai ya sudah. Tapi kadang-kadang kita belajar sesuatu, oh rupanya begini rupanya. Baru tahu kita jalan lagi. Saya orang yang kalau sudah buntu biasanya malah membaca atau dengar musik. Kalau sudah ini sekali ya kasih musik rock keras-keras. Metallica ya Bu ya. Fire yourself. Oke, mungkin Bapak Damar silakan mewujudkan impiannya untuk bisa berfoto bersama Bu Susi. Monggo Pak. Mungkin habis ini Pak Damar sudah jangan lesu lagi ya Pak ya. Tidak lesu lah mudah-mudahan. Semangatnya tetap on fire seperti Bu Susi. Bapaknya Langsung- ini melankolik sekali kelihatannya. Melankolik. Di atas. Di atas. Panggung untuk Anda Bapak Damar. Jangan gugup Pak Damar. Maskernya Maskernya mungkin bisa one dilepas. in a lifetime nih, masa pakai masker? Groginya sangat terlihat ya. Groginya mungkin bisa disingkirkan dahulu Pak Damar. Oke, terima kasih Pak Damar dan Ibu Susi. Terima kasih, Pak Damar Pertanyaan dan Bu dari Pak Susi. Damar juga sudah menutup talk show kita pada siang hari Betul ini ya sekali. kepada Bu Susi. Setelah ini kita akan ada presentasi dari 3 besar grand finalis dari Adaro PDC Award 2022. Mungkin ada testimoni atau pesan untuk grand finalis secara khusus dan kepada Adaro Indonesia secara umumnya, Bu Susi. Oke. Pesan saya 10 tahun ke depan ada banyak hal yang harus kita menjadikan perhatian Indonesia ini. Salah satunya adalah isu lingkungan, sustainability dan climate change. Nah ini yang akan merubah kita menjadi negara yang terkemuka, tadi seperti kata Adaro dalam lagunya, terkemuka, terhormat dan besar berwibawa. Nah, pilar yang paling penting baik financial, industry, anything adalah tentang isu-isu lingkungan, isu-isu keberlanjutan. Jadi ya kita harus mulai berpikir ke sana. Bagaimana kita mulai beranjak dari unsustainable industry menjadi yang sustainable industry. Nah, sustainability resources itu yang sustainable banyak. Nah, tentu kita harus membuat inovasi-inovasi di wilayah seperti itu. Karena itu yang akan menjadikan Indonesia terkemuka, terhormat, dan berwibawa. Dan tentunya juga bisnisnya akan lebih baik lagi. Kalau tidak salah dunia sudah menyetujui untuk memberikan 20 billion kepada Indonesia. Untuk merubah, untuk melaksanakan development di bidang energi terbarukan atau renewable energy. Dan saya yakin Adaro akan memulai itu. Jadi kawan-kawan yang berinovasi tentunya inovasinya itu dengan kriteria-kriteria tadi. Lingkungan, sustainability, climate change, how to live, friendly environment, how to make industry friendly environment, kemudian tentunya humanity.
It's very important. Karena itu hakiki kita sebagai manusia. Lingkungan, humanity, dan sustainability. Itu menuju welfare sebagai manusia masa depan. Terima kasih. Sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Susi Pujiastuti.